Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Vivi Maulida dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi PAI semester 6 kelas C. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Kosma, silakan dipimpin doanya. Selesai ya. Selanjutnya, apa hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dina, kemana? Sakit. Oke, lalu siapa lagi? Doni, kemana? Izin. Acara apa? Acara keluarga. Lain kali kalau ada acara keluarga harus ada surat ya. Oke. Sudah ya absensinya. Kemudian untuk selanjutnya materi kita kemarin tentang apa? Tokoh-tokoh dalam ilmu kalam. Bab 3 ya. Oke, baik. Jadi hari ini materi kita selanjutnya yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Nah, apa sih akhlak tercela itu? Ada yang tahu? Iya, Mega, silakan. Perilaku tidak terpuji, benar. Lalu apa lagi? Sikap yang tidak baik, benar, boleh. Nah, jadi dari kedua yang kalian tangkap ini, kemudian apa sih golongan dari akhlak tercela ini? Ada yang tahu? Seperti apa misalnya? Judi, iya benar. Minum minuman keras, lalu apa lagi? Sudah? Judi, minum minuman keras. Korupsi itu termasuk akhlak tercela apa bukan? Benar ya. Kemudian apa lagi? Zina. Nah, jadi berjudi, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, zina itu termasuk dalam akhlak tercela. Nah, jadi di materi kita hari ini kita akan membahas tentang keempat akhlak tercela tersebut dan cara menghindarinya serta dampak negatif dari akhlak tercela ini. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi, silakan kalian simak beberapa gambar berikut ini. Ini gambar orang yang ditangkap setelah berjudi. Kemudian ini gambar orang yang ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba. Kemudian ini gambar orang yang ditangkap setelah melakukan zina. Kemudian ini orang yang ditangkap setelah melakukan korupsi. Nah, dari gambar yang sudah saya paparkan tadi, sudah tergambar jelas bahwa perbuatan atau akhlak tercela ini seperti minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, berzina, berjudi, itu merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh agama, namun juga dilarang oleh negara dan juga hukum yang ada di negara kita. Yang pertama mengenai minum minuman keras. Nah, kenapa sih minum minuman keras ini termasuk dalam kategori akhlak tercela? Karena minum minuman keras merupakan perbuatan syaitan seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu minal hamru wal maisiru wal ansabaku wal azlamu min amali syaitani. Yakni, wahai orang-orang beriman, bahwa minum minuman keras, berjudi, dan menyembah berhala itu termasuk dalam perbuatan syaitan. Jadi, sebagai umat Islam, kita wajib dan harus menjauhi dari perbuatan tersebut, yakni minum minuman keras. Kemudian selanjutnya, apakah minum minuman keras ini mempunyai dampak negatif? Tentu saja iya. Jika kita minum minuman keras, kesehatan kita akan menurun. Kemudian juga dengan minum minuman keras kita akan memperoleh dosa besar seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat surat Al-Maidah tadi, bahwa itu perbuatan syaitan, tentu kita akan memperoleh dosa besar. Selanjutnya kita juga akan
mendapatkan hukuman dari negara, kemudian dan banyak lagi hal-hal lain dampak negatif dari minuman keras ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghindari agar kita itu tidak minum minuman keras? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikiran positif, di lingkungan yang positif. Kemudian selanjutnya kita juga bisa dengan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja, melakukan hobi yang lain seperti olahraga atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Bisa juga dengan kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah berjudi. Nah, berjudi ini juga termasuk akhlak yang tercela. Kenapa? Karena dengan berjudi kita akan mengalami kerugian besar. Kita juga akan merugikan banyak orang, banyak pihak yang tidak berdosa, bahkan seperti keluarga kita. Dengan kita berjudi juga kita akan mengalami kerugian yang dampak negatif nanti yang akan kita terima. Hal ini juga yang dilarang oleh Islam, bahwa berjudi seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah tadi, bahwa ini adalah perbuatan syaitan. Jadi kita harus menghindari perbuatan tersebut karena itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian selanjutnya dampak negatif. Adakah dampak negatif dari berjudi ini? Tentu saja ada. Seperti misalnya yang tadi saya sudah jelaskan, kita akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga akan merugikan orang lain seperti keluarga kita, sanak saudara, juga bisa anak atau istri, suami juga seperti misalnya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari berjudi ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih mantap lagi untuk berbuat baik. Kita juga akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak tercela. Kemudian selanjutnya kita juga bisa dengan melakukan hal-hal yang positif. Sekali lagi, hal-hal yang positif ini sangat-sangat penting dalam keseharian kita. Yang ketiga kemudian zina. Nah, Allah sudah memperingatkan kepada kita melalui ayat yang berbunyi, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu dekat-dekat dengan zina, karena zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apabila sudah ada peringatan bahwa tidak boleh dekat-dekat dengan zina, apalagi sampai melakukan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi sebagai umat Islam, umat muslim, kita tidak boleh mendekati zina. Karena ada beberapa dampak buruk yang akan kita dapatkan dengan berzina. Seperti misalnya penyakit menular HIV AIDS. Kemudian selanjutnya rasa malu apabila diketahui oleh orang lain. Kemudian kita juga akan mencoreng nama baik kita. Dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari perbuatan zina ini? Yang pertama, kita juga bisa melakukan dengan cara berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian selanjutnya mempelajari hal-hal yang positif, berbuat baik kepada orang lain. Kita juga bisa melakukan dengan cara apabila kita sudah dewasa, kita bisa menghalalkan hal tersebut dengan cara menikah dengan pasangan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengkonsumsi narkoba. Nah, mengkonsumsi narkoba juga termasuk dalam kategori akhlak tercela juga. Karena apa? Narkoba sangat diharapkan dalam Islam.
karena itu akan membuat konsumennya atau orang yang mengkonsumsi narkoba nantinya akan menjadi kesehatannya memburuk, kemudian mentalnya juga akan terganggu. Jadi dia itu merusak dari dalam manusia. Manusia itu nantinya akan rapuh, baik secara mental dan juga psikisnya. Oleh karena itu Islam sangat melarang bagi umat Islam ataupun umat Muslim dalam mengkonsumsi narkoba ini. Dan tentunya mengkonsumsi narkoba juga mempunyai dampak-dampak negatif juga. Yang pertama, kita akan jauh dari kerabat, teman. Kita juga akan dihukum oleh pihak yang berwajib. Kemudian kita juga akan merugi karena akan mendapat penyakit dalam. Kemudian bisa juga dengan kita akan dijauhi oleh teman dan masih banyak lagi. Kemudian adakah yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan mengkonsumsi narkoba ini? Tentu saja bisa. Yang pertama sekali lagi saya tekankan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela. Selanjutnya kita juga harus mendekatkan diri kepada keluarga kita. Jika kita ada masalah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mengkonsumsi narkoba. Kita berlari mengkonsumsi narkoba akan melupakan masalah-masalah kita. Sebaiknya jangan. Kita bisa dengan melakukan bercerita kepada keluarga kita jika kita ada masalah. Kemudian selanjutnya sekali lagi melakukan hal-hal positif. Ini sangat-sangat penting. Saya tekankan lagi. Hal-hal positif seperti apa? Kita bisa melakukan, misal kita hobi olahraga, kita bisa berolahraga. Atau kita juga bisa bekerja atau membangun bisnis, hal-hal yang lebih penting lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu korupsi. Nah, korupsi ini termasuk dalam kategori mencuri juga. Mencuri itu bukankah sebuah perbuatan besar kan ya? Nah, jadi sudah tentu bahwa orang yang mencuri ini adalah orang-orang yang melakukan suatu perbuatan atau akhlak tercela yang dilarang oleh Islam dan juga agama. Nah, adakah dampak negatif dari korupsi atau mencuri ini? Tentu saja ada. Dampak negatifnya kita akan merugikan banyak orang karena kita melakukan korupsi untuk keuntungan kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga akan dihukum, memperoleh hukuman, baik juga dari hukum Allah nantinya dan juga dari hukum negara. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku korupsi ini? Tentu saja kita harus mendekatkan diri. Sekali lagi kita harus memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita juga dengan mempelajari hal-hal yang menjauhkan kita kepada tindakan korupsi ini. Kita juga harus mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain. Jadi nantinya kita tidak akan melakukan korupsi. Nah, dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ayo yang mau bertanya dari materi yang sudah saya jelaskan. Tidak ada? Oke ya, tidak ada ya. Oke, sudah ya untuk penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kalian kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku LKS. Oke, sudah ya. Untuk tugas juga sudah. Oke, jadi kesimpulan dari kesekian akhlak tercela tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil atau kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dari akhlak tercela ini? Ada yang tahu? Iya, benar, boleh. Kita harus menjauhi keempatnya. Bukan hanya keempat yang sudah tadi kita dapatkan di materi
hari ini, tetapi semua akhlak yang termasuk akhlak tercela, baik minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, berzina, dan mabuk-mabukan, juga hal-hal lainnya pokoknya yang merupakan sebuah perbuatan tercela, kita tidak boleh mendekatinya. Karena itu sekali lagi merupakan sebuah dosa besar dan dilarang oleh agama dan dilarang juga oleh hukum di negara kita. Jadi kesimpulannya, perbuatan akhlak tercela ini tidak boleh sampai kita dekati atau bahkan kita lakukan, karena kita akan merugikan diri kita sendiri, kita juga akan merugikan orang lain, dan juga orang-orang terdekat kita. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap, perilaku saya selama mengajar. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.